Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nur Fauzia, mahasiswa Universitas Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Pada tugas akhir skripsi saya kali ini, saya membahas topik mengenai Muslim Abdurrahman dan gagasan teologi Islam transformatif tahun 1989 sampai 2012. Latar belakang pengambilan topik ini yang pertama adalah Islam harus tetap eksis di tengah pengapnya problematika sosial sekarang. Yang kedua, ketidaktahuan kita bagaimana cara beragama yang benar, karena agama kerap kali dipandang sebagai dual worldview. Kemudian muncul mazhab baru pemikiran Islam di Indonesia seperti kita ketahui pada awal tahun 1900-an. Rezim Soeharto mulai menunjukkan penerimaannya terhadap Islam setelah perjalanan panjang selama 1 dekade. Pada masa ini, rezim Soeharto lebih bersifat akomodatif terhadap Islam sehingga banyak muncul pemikiran baru yang sifatnya lebih menjembatani antara ketegangan pemahaman Islam dengan konsep politik dan pemerintahan yang hadir di masa-masa sebelumnya. Yang berikutnya, gagasan teologi Islam transformatif merupakan konsep Islam yang paling mendasar. Jadi, gagasan teologi Islam transformatif ini lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemudian mengangkat derajat kaum mustadafin, sejalan dengan tujuan diturunkannya Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian berikutnya, alasan pengambilan tahun mengapa dari tahun 1989 hingga 2012, sebab pada tahun 1989 pemuslim Abdurrahman mulai berhenti dari pekerjaannya di Litbang Departemen Agama, kemudian bergabung dengan Harian Pelita dan mulai berkenalan dengan banyak orang dari kalangan LSM dan memimpin Asosiasi Peneliti Indonesia, serta mulai berpikir agensi. Maksudnya bahwa tugas seorang ilmuwan sosial tidak hanya sebagai ilmuwan, tapi harus turut berkembang dalam problematika sosial atau perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian dari sini, pemuslim mulai mempunyai keinginan lebih untuk mengembangkan teologi Islam transformatif. Mengapa hingga tahun 2012? Sebab pada tahun ini pemuslim meninggal dunia. Namun sebelum ia meninggal dunia, ia sempat berencana mendirikan Institut Ilmu Sosial Transformatif sebagai wadah bagi anak-anak muda yang memiliki sense keberpihakan sosial. Untuk rencana pendirian Institut Ilmu Sosial Transformatif ini sendiri, pemuslim Abdurrahman sudah membeli tanah dan menyiapkan ide serta konsep untuk didirikan lembaga ini ke depannya. Berikutnya masuk pada riwayat hidup pemuslim Abdurrahman. Pemuslim Abdurrahman lahir pada Ahad Wage bulan Safar bersamaan dengan terjadinya lindu atau gempa bumi. Hal ini tepatnya terjadi pada 8 Agustus 1947 di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian pemuslim tumbuh dan dibesarkan dalam suasana pergolakan ideologi, yaitu muncul dan berkembangnya ideologi komunis serta gesekan internal antara NU dan Muhammadiyah. Kemudian berikutnya pemuslim wafat karena penyakit diabetes dan jantung yang dideritanya. Ia berpulang pada Jumat 6 Juli 2012 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada sekitar tahun 1960-an, pemuslim Abdurrahman lulus dari tingkat sekolah SR, kemudian melanjutkan pendidikannya ke pesantren Rawdatul Ilmiah di Kertosono, Jawa Timur di bawah asuhan Kiai Haji Salim Ahyar. Kemudian pada tahun 1970-an, pemuslim Abdurrahman melanjutkan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi dan berkuliah di Fakultas Tarbiyah yang kemudian berubah menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat pemuslim Abdurrahman mulai menempuh pendidikannya di perguruan tinggi, ia juga sempat aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat dan beberapa organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Solo. Dan pengalamannya dari masa pesantren hingga masa perguruan tinggi telah mengubah paradigma berpikir pemuslim dari kesadaran normatif kepada kesadaran empiris. Hal ini ia alami terlebih setelah
ia mengikuti Pusat Pelatihan Ilmu Sosial di Aceh pada tahun 1975. Pak Muslim Abdurrahman juga melanjutkan sekolah jenjang S2-nya di Universitas Illinois pada tahun 1984 pada program studi atau konsentrasi keilmuan antropologi, dan ia merupakan orang pertama yang membahas tentang budaya kemiskinan. Kemudian studi doktoralnya juga masih di Universitas Illinois mengenai antropologi, namun dalam pembahasannya kali ini ia banyak membahas mengenai kelas menengah dan pemahaman keagamaannya, sebab pada jenjang S3 ini banyak profesor yang menjadi dosen pengampunya itu beranggapan bahwa di sini masalah bukan terletak pada kaum miskin, justru yang menjadi agent social of change itu adalah masyarakat menengah ke atas. Perjalanan karir Pak Muslim Abdurrahman semasa hidupnya sangatlah banyak, seperti diantaranya ia pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang pemberdayaan petani, nelayan, dan buruh, kemudian menjadi Direktur The Ma'arif Institute for Culture and Humanity, dan masih banyak lagi. Semasa hidupnya pun Pak Muslim Abdurrahman produktif sekali mengeluarkan beberapa karyanya, diantaranya seperti buku-buku dan tulisan-tulisan. Dalam judul-judul buku yang sempat beliau terbitkan diantaranya Kang Towil dan Siti Marginal, Islam sebagai Kritik Sosial, kemudian Islam Transformatif, Islam yang Memihak, Semarak Islam, Semarak Demokrasi, Bersujud di Baitullah, Ibadah Haji, Mencari Kesolehan Hidup, Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan, Menuju Demokrasi dan Kesadaran Bernegara, kemudian Dinamika Masyarakat Islam dan Wawasan Fikih. Latar belakang kemunculan pemikiran Islam transformatif di sini saya bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, perubahan paradigma berpikir sebagai bagian dari perjalanan intelektual Pak Muslim Abdurrahman. Sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan kesadaran Pak Muslim dari normatif pada empiris telah mengantarkan lahirnya teologi Islam transformatif. Yang kemudian berikutnya, ketimpangan sosial pada masa Orde Baru. Ketimpangan sosial pada masa Orde Baru ini sangat terlihat akibat munculnya proses pembangunan dan modernisasi yang pada kenyataannya hanya bisa diakses oleh satu kalangan saja, yaitu golongan menengah saja. Berikutnya adalah gejala kesolehan yang muncul pada masa Orde Baru. Gejala kesolehan ini terutama ditujukan pada masyarakat menengah ke atas yang pada masa Orde Baru cenderung mempertontonkan kesolehannya di mata publik sebagai bentuk keimanan mereka, seperti misalnya di ruang tamu mereka dipajangkan kaligrafi, kemudian di belakang mobil mereka bertuliskan syahadat, dan lain sebagainya. Penelitian saya kali ini merupakan penelitian sejarah pemikiran. Saya akan menggunakan pendekatan teks yang lebih berfokus pada perubahan dan perkembangan. Di sini akan dibahas mengenai perubahan dan perkembangan teologi Islam transformatif dari tahun 1989 hingga 2012. Untuk gelombang pertama, Islam transformatif tahun 1989 hingga 1994. Pada gelombang pertama ini, Pak Muslim Abdurrahman cenderung menyuarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam, Indonesia, dan demokrasi. Ia mulai aktif menyuarakan pendapat-pendapatnya di forum diskusi dan beberapa tulisannya. Kemudian berikutnya pemikiran Islam transformatif gelombang kedua, yaitu pada tahun 1995 hingga 2003. Pada gelombang ini, Pak Muslim Abdurrahman banyak menyampaikan gagasan-gagasannya lebih terperinci. Banyak melalui tulisan, pernyataan-pernyataannya di berbagai forum dan media, hal-hal yang banyak dibahas seperti Islam dan demokrasi, pemahaman keagamaan, dunia lembaga swadaya masyarakat, Islam di Indonesia, kehidupan ekonomi masyarakat Islam di Indonesia dari sudut pandang agama, kemudian Islam dan postmodernisme, marginalisasi budaya dalam integrasi nasional, politik haji, dan dalam beberapa tulisannya Pak Muslim Abdurrahman sempat membahas mengenai Muhammadiyah dan kontribusi sosialnya. Dalam periode ini, tulisan Pak Muslim Abdurrahman cenderung beragam. Hal ini dapat kita lihat dari karyanya yang berjudul Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih. Dan banyak saluran bagi Pak Muslim Abdurrahman untuk menyuarakan pemikirannya di masa ini. Di masa ini juga banyak sekali tanggapan dari
beberapa cendekiawan mengenai teologi Islam transformatif, seperti salah satunya disuarakan oleh Pak Kunto Wijoyo. Menurut Pak Kunto Wijoyo, penggunaan istilah teologi ini tidak tepat, sebab penggunaan istilah teologi ini dapat berakibat terjadinya kesalahpahaman dan perdebatan. Maka Pak Kunto Wijoyo menyarankan untuk diganti menjadi istilah ilmu sosial. Ilmu sosial memungkinkan adanya perumusan kembali, rekonstruksi, dan revisi atas pemikiran itu. Sedangkan menurut Pak Muslim Abdurrahman, mengapa ia menggunakan kata teologi? Sebab menurutnya perlu ada bahasa simbolik yang dapat menjadi refleksi teologis dibanding sekedar menggulirkan ilmu-ilmu sosial yang kritis. Yang terakhir, ilmu transformatif tahun 2004 hingga tahun 2012. Pada periode terakhir ini, Pak Muslim Abdurrahman menyuarakan teologi Islam transformatif melalui peranannya sebagai cendekiawan Muslim dan penulis. Konsistensi Pak Muslim dalam menyuarakan teologi Islam transformatif dapat terlihat dari beberapa judul karyanya, seperti Islam yang Memihak yang terbit pada tahun 2005, kemudian Bersujud di Baitullah, Ibadah Haji dan Mencari Kesolehan Hidup yang terbit pada tahun 2009, kemudian Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan yang terbit pada tahun 2009 juga. Ketiga bukunya ini menjadi representasi bahwa dalam kehidupan beragama, setiap orang harus menunjukkan keberpihakannya dan perlunya penegasan secara sungguh-sungguh untuk pemaknaan Islam sebagai ideologi perubahan. Dan yang terakhir adalah aksi nyata dari gagasan teologi Islam transformatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari teologi Islam transformatif ini adalah mengharapkan agar orang-orang beriman melakukan hal yang tidak hanya bersifat ukhrawi saja, tetapi juga mampu membangun keadilan, kedamaian, dan egalitarianisme di tengah kehidupan sosial. Menurut Pak Muslim Abdurrahman, ada 3 hal untuk mengimplementasikan Islam transformatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, harus terbentuk jaringan, dilakukan dengan regrouping masyarakat yang terpinggirkan. Yang kedua, regrouping ini berorientasi pada bidang ekonomi, juga kekuatan organ kerakyatan, menumbuhkan kesadaran kolektif agar mampu melakukan transformasi sosial. Dan yang ketiga, bisa dengan cara memunculkan komunitas di antara mereka sendiri, seperti misalnya komunitas buruh dan petani yang dilandasi oleh Islam ataupun tidak, yang harus mampu menjadi pelaku dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, selama masa hidupnya, Pak Muslim mampu menunjukkan bahwa teologi Islam transformatif tidak hanya wacana semata, tidak hanya teologi semata, tapi merupakan gagasan yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya, ia pernah menjadi patron gym yang dibentuk pada tahun 2002 atau 2003, kemudian Sumbu Panguripan pada tahun 2008, dan yang terakhir adalah rencananya untuk membangun Institut Ilmu Sosial Transformatif pada tahun 2012. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi ya yang harus kita buat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.